teman-teman, perkenalkan nama saya Rinci Dahlia Simanjuntak dengan NIM 3211122017. Saya dari kelas E, jurusan Pendidikan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan, Tembuk 2021. Adapun tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas dari Bapak Dahlia Simanjuntak MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Sosial Budaya Indonesia. Adapun topik yang akan saya jelaskan dalam video ini yaitu kearifan lokal Marsiadapari dalam pesta adat kematian Sarimatua. Penelitian ini saya lakukan di Dusun 3 Pintu Bosi, Desa Pariksabungan, Kecamatan Seborong-Borong, Kabupaten Tapanuli Utara. Salah satu suku yang memiliki kebudayaan yang masih kental hingga saat ini yaitu suku Batak Toba. Suku Batak Toba merupakan sub atau bagian dari bangsa suku Batak yang berasal dari Provinsi Sumatera Utara. Wilayah yang mayoritas suku Batak Toba khususnya berada di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia, meliputi Kabupaten Toba, Kabupaten Samosir, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Tapanuli Utara, dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Hingga saat ini, budaya yang ada dalam suku Batak Toba masih dilestarikan dan dijaga, khususnya yang berada di daerah Kabupaten Tapanuli Utara, Desa Pariksabungan, yang merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Seborong-Borong. Di daerah tersebut, kegiatan Marsiadapari masih terjaga dan dilestarikan hingga saat ini. Siadapari, Marsiadapari, Marsirumpah atau Marsirumpa dalam masyarakat adat Toba mempunyai arti yang sama, yaitu gotong royong atau saling membantu. Kegiatan Marsiadapari hampir sama dengan gotong royong. Nah, sekarang saya akan menjelaskan dulu apa itu gotong royong. Gotong royong adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan bersifat sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan dengan lancar, mudah, dan ringan. Contoh kegiatan yang dapat dilakukan dengan bergotong royong yaitu pembangunan fasilitas umum dan membersihkan lingkungan sekitar. Nah, sikap gotong royong itu seharusnya harus dimiliki oleh seluruh elemen atau lapisan masyarakat yang ada di Indonesia. Bukan begitu, teman-teman? Nah, sikap gotong royong itu seharusnya dimiliki oleh seluruh elemen atau lapisan masyarakat Indonesia. Dengan demikian, segala sesuatu yang akan dikerjakan dapat dengan lebih mudah dipercepat atau diselesaikan. Dan pastinya pembangunan di daerah tersebut akan semakin lancar dan maju. Bukan itu saja, tetapi dengan adanya kesadaran setiap elemen dan lapisan masyarakat dalam menerapkan perilaku gotong royong, maka hubungan persaudaraan dan silaturahmi akan semakin erat. Lalu, pengertian gotong royong menurut para ahli. Menurut Saikujo, gotong royong merupakan adat istiadat tolong-menolong antar warga dalam berbagai macam lapangan aktivitas sosial lain, baik berdasarkan hubungan tetangga, kekerabatan yang berdasarkan efisien yang bersifatnya praktis, dan ada pula aktivitas kerjasama lain. Lalu menurut Konjaraningrat mengemukakan bahwa gotong royong merupakan suatu konsep yang erat sangkut pautnya dengan kehidupan masyarakat sebagai petani dan pada masyarakat agraris. Gotong royong merupakan suatu sistem pengerahan tenaga tambahan dari luar keluarga untuk mengisi kekurangan dalam rangka aktivitas produksi bercocok tanam. Gotong royong menurut Mubiarto adalah kegiatan bersama untuk mencapai tujuan bersama. Lalu, pengertian gotong royong menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya bekerja bersama-sama, tolong-menolong, bantu-membantu di antara anggota-anggota suatu komunitas. Sampai pada pembahasan, saya akan menjelaskan apa itu Marsiadapari. Marsiadapari adalah gotong royong yang dilakukan beberapa orang dengan secara serentak atau bergiliran di ladang masing-masing.
Tujuannya adalah supaya pekerjaan yang dilakukan tidak terasa berat dan dipikul bersama-sama. Prinsip utama dalam Marsyadah Pari adalah dok-dok rakmanuhu neang rakmania, yang artinya berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Begitulah salah satu prinsip Marsyadah Pari. Masyarakat adat Batak Toba pada zaman dahulu belum terbiasa dengan sistem upah. Adalah suatu keganjilan apabila seseorang memberi upah uang yang untuk membayar tenaga orang lain. Hal ini terjadi karena masyarakat Batak Toba sangat menekankan kebersamaan. Asia minaminan masih tukulan songon suak di robean. Artinya berlapis-lapis seperti pisang, saling topang menopang bagaikan keladi di lembah yang curam. Alasan Marsyadah Pari masih tetap dilakukan hingga saat ini karena merupakan warisan nenek moyang yang merupakan alat untuk meningkatkan solidaritas, toleransi, dan kebersamaan bagi etnik Batak Toba. Kegiatan Marsyadah Pari terdapat nilai-nilai moral yang dipegang oleh masyarakat yang dianggap sebagai pegangan untuk kelangsungan kehidupan yang baik bagi masyarakat etnik Batak Toba. Marsyadah Pari tidak hanya dilakukan di ladang atau di sawah, namun juga dilakukan oleh orang-orang suku etnik Batak Toba dalam acara-acara tertentu, seperti acara pernikahan, acara kematian, dan acara lahiran. Nah, sesuai dengan topik yang akan saya jelaskan dalam video ini, tentang kearifan lokal Marsyadah Pari dalam pesta adat kematian Sarimatua. Nah, tadi saya sudah menjelaskan bahwa Marsyadah Pari adalah gotong royong yang dilakukan oleh beberapa orang secara serentak di tempat masing-masing agar pekerjaan yang berat dapat dipikul secara bersama-sama sehingga pekerjaan lebih ringan. Prinsip utama dalam kegiatan Marsyadah Pari yaitu dok-dok rakmanuhu neang rakmania, yang artinya berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Begitulah prinsip yang ada dalam kegiatan Marsyadah Pari. Masyarakat adat Batak Toba tidak asing lagi dengan namanya Sarimatua. Sarimatua adalah seseorang yang telah meninggal, baik lelaki atau perempuan, yang sudah memiliki cucu, tetapi masih ada di antara anak-anaknya yang belum menikah. Dalam penelitian ini, saya mewawancarai satu informan dan saya bertanya apa itu arti Marsyadah Pari. Beliau berkata bahwa Marsyadah Pari berasal dari kata Marsyala Pari. Artinya kita terlebih dahulu memberikan tenaga dan bantuan kita kepada orang lain dan mereka akan memberikan tenaga dan bantuannya kepada kita. Marsyadah Pari dilakukan secara bergiliran sesuai dengan kesepakatan bersama. Marsyadah Pari bisa dilakukan di ladang, di sawah, ataupun di perkampungan, seperti mendirikan rumah, memanen, menanam padi, dan melakukan pekerjaan lainnya.
Sekarang saya akan menjelaskan bentuk kegiatan Marsiadapari yang ada dalam pesta adat kematian Sarimatua. Yang pertama, 1. Membersihkan halaman dan pekarangan rumah duka. Nah, dalam kegiatan kebersihan di rumah duka, keluarga dekat, tetangga, bahkan sebagian warga di desa yang saya teliti datang ke rumah duka dan melakukan kebersihan di pekarangan rumah duka. Baik muda, tua, dan anak-anak ikut terlibat dalam membersihkan pekarangan tersebut. Nah, tujuannya adalah supaya pekarangannya bersih ketika dilakukan pesta kematian tersebut. Kedua, yaitu membersihkan perkakas yang akan digunakan dalam pesta adat. Nah, berdasarkan pengamatan yang saya lakukan, ibu-ibu dan anak gadis datang ke rumah duka untuk membersihkan perkakas dan alat memasak yang akan digunakan untuk beberapa hari ke depan, seperti mencuci piring, perabotan lain, dan menyiapkan bumbu yang diperlukan untuk memasak makanan untuk dimakan oleh para tamu yang berdatangan. Selanjutnya yaitu memotong ternak. Nah, untuk orang adat Batak Toba, memotong ternak bukanlah hal asing dalam pesta atau acara-acara tertentu yang ada dalam etnik Batak tersebut. Nah, kegiatan memotong ternak ini dilakukan oleh para pemuda dan para bapak-bapak yang sudah terampil dalam menyembelih ternak tersebut. Biasanya ternak yang dipotong seperti babi, kerbau, bahkan sapi. Daging ini akan dimasak untuk makanan para tamu yang datang ke rumah duka dan para perhubas atau yang ikut dalam kegiatan tersebut. Nah, kegiatan ini dilakukan secara sukarela tanpa meminta upah. Selanjutnya ada rapat boras liat. Rapat boras liat ini dilakukan oleh tetangga, warga sekampung yang masuk ke dalam liat. Nah, pada malam hari di rumah duka, rapat ini dilakukan untuk membahas apa saja yang dipersiapkan atau diperlukan untuk acara pesta kematian tersebut, seperti seberapa kilo daging yang harus diperlukan untuk pesta tersebut, berapa banyak beras yang harus dimasak untuk pesta tersebut, dan seberapa banyak beras yang harus dikumpul oleh anggota yang masuk ke liat tersebut. Nah, boras liat ini adalah harus dikumpulkan ke rumah duka untuk dimasak. Ini wajib dikumpul oleh anggota yang masuk liat. Pengumpulan beras ini dilakukan untuk meringankan beban yang ditanggung oleh keluarga yang sedang berduka. Boras ini harus dikumpul paling lambat sehari sebelum pesta. Nah, dari pengamatan yang saya lakukan, sebanyak 15 anggota liat di desa Pintu Bosi tersebut mengumpul sebanyak 5 liter per anggota. Sekarang kita sampai pada bahasan kedua, yaitu pihak yang ikut berkontribusi dalam kegiatan Marsiadapari. Dalam kegiatan Marsiadapari yang dilaksanakan dalam pesta adat kematian Sarimatua etnik Batak Toba di Dusun 3 Pintu Bosi, Desa Parik Sabungan, para tetangga, dongon sahuta atau teman sekampung, bahkan dari kampung lain ikut bekerja sama dalam menyelesaikan pekerjaan di rumah duka untuk persiapan pesta adat kematian. Misalnya untuk mencuci piring, menyiapkan bumbu dilakukan oleh para ibu-ibu dan para anak gadis. Nah, jadi anak gadis tidak hanya di rumah teman-teman, anak gadis juga ikut menyelesaikan pekerjaan di rumah duka tersebut. Lalu untuk memotong ternak dilakukan oleh para pemuda dan bapak-bapak. Nah, para pemuda dan bapak-bapak tersebut adalah yang sudah terampil dalam menyembelih ternak. Kegiatan Marsiadapari dilakukan dengan sukarela oleh siapa saja. Kegiatan ini dilakukan karena telah menjadi kebiasaan dari nenek moyang sejak dahulu kala. Tujuannya tetap sama, yaitu menumbuhkan sikap saling membantu, meringankan beban sesama, meneruskan kebiasaan sejak zaman dahulu, dan pastinya akan mendatangkan kebahagiaan bagi diri sendiri karena bisa membantu orang lain.